Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas untuk variabel dikotomi. Apa itu variabel dikotomi? Nah, variabel dikotomi itu diartikan sebagai variabel yang memuat jawaban benar atau salah, ya. Seperti misalkan ada data di sini. Yang pertama mungkin kita lihat datanya dulu, kita baca dulu datanya. Nah, biasanya data yang seperti ini itu didapatkan dari salah satu contohnya adalah tes hasil belajar. Nah, biasanya dalam bentuk pilihan ganda, sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk angka 1 yang ada di dalam tabel ini itu merupakan jawaban yang benar, dan angka 0 berarti jawaban yang salah. Nah, di sini untuk baris yang ada di sini ya, bisa kita ketahui bahwa terdapat 26 responden. Lalu kemudian butir instrumen yang diujikan itu ada 10 ya. Nah, jadi kita anggap ini instrumen tes hasil belajar misalkan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa data dari 26 responden ini sudah ada ya. Jadi ada contoh misalkan di kolom E ini berarti memuat jawaban-jawaban untuk butir pertama. Jadi untuk responden pertama dia menjawab benar, untuk responden kedua dia menjawab salah. Lalu kemudian untuk baris misalkan ya, baris ini menandakan kumpulan jawaban oleh responden pertama. Jadi contoh misalkan responden pertama dia menjawab benar untuk butir pertama, butir kedua, lalu kemudian menjawab salah untuk butir ketiga dan butir keempat. Ya, baik teman-teman, langkah pertama yang akan kita lakukan untuk melihat validitas instrumennya, lalu kemudian kita akan melanjutkan dengan melihat reliabilitasnya adalah menghitung total ya, baik total secara horizontal ataupun vertikal. Nah, di sini ada dua total ya. Untuk total yang di bawah itu merupakan total jawaban benar untuk masing-masing butir. Jadi bisa kita menggunakan formula sum. Ini sama dengan sum buka kurung, lalu kemudian di drag saja dari sini hingga ke atas, lalu kemudian di enter, lalu ditarik hingga ke ujung ya, ujung. Nah, untuk total yang ada di samping ini juga sama formulanya, sama dengan akan sum, lalu kemudian jumlahkan yang ada di samping ini, lalu boleh di drag ke bawah atau diklik 2 kali di sudut kanan bawah. Nah, baik teman-teman, ini langkah pertama sudah kita lakukan, yaitu menghitung total ya, baik total untuk kumpulan jawaban masing-masing responden ataupun total untuk melihat berapa masing-masing jawaban benar untuk tiap butir. Nah, selanjutnya di sini bisa kita perhatikan ya, saya sudah menempatkan beberapa variabel di sini untuk mengukur validitas butir. Ada variabel MP, MT, ST dan seterusnya. Nah, MP ini adalah di sini dijelaskan ya, min butir yang menjawab benar. Jadi rata-rata butir yang menjawab benar. Lalu kemudian untuk MT itu adalah min skor total. Selanjutnya ST itu simpangan baku. P itu proporsi yang menjawab benar, dan P itu adalah proporsi yang menjawab salah. Nah, kita mulai dulu dari menghitung MP. MP adalah min butir yang menjawab benar. Nah, untuk MP kita bisa menggunakan formula sum if ya, sum if. Lalu kemudian kita mengambil range ini untuk butir pertama dulu. Berarti saya blok jawaban untuk butir pertama. Oke, lalu kemudian setelah itu kita diminta untuk memasukkan kriterianya. Nah, karena MP ini yang dimaksudkan di sini kriteria adalah kriteria yang menjawab benar, berarti saya masukkan 1. Lalu kemudian sum range-nya, untuk melihat ini totalnya, saya ambil total yang ada di samping ini. Saya blok. Oke, lalu kemudian saya balas kurung. Nah, karena MP ini merupakan rata-rata ya, min butir yang menjawab benar, sehingga formula sum if ini saya harus bagi dengan banyaknya data ya. Di sini banyaknya data,
itu diberikan pada sel E31 atau yang ini ya. Nah, karena yang diminta hanya jawaban yang benar, sehingga totalnya harus total yang menjawab benar saja. Nah, di sini E31, lalu kemudian bisa di enter. Nah, untuk butir yang selanjutnya itu sisa di drag ke samping. Oke, nanti didapatkan hasil. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi ada 0, 0, 0 dan ada divided by 0. Nah, sekarang kita lihat ini ada kesalahan. Nah, kita ingin cari tahu bersama-sama kesalahannya di mana. Nah, ternyata ketika saya drag ke samping, kolom totalnya ini juga bergerak ke samping, sehingga tidak ada hasil yang keluar. Nah, oleh karena itu kita perlu perbaiki dulu formula yang ada di sini, sehingga ketika ditarik total ini itu tidak bergerak. Yang bergerak nanti adalah butirnya. Sehingga untuk kolom O ini saya menggunakan simbol dolar, boleh mengetikkan FN F4 ya, atau boleh menuliskan secara manual simbol dolarnya. Kita tuliskan simbol dolar di depannya huruf dan di depannya baris agar dia terkunci. Begitupun dengan O30 ya, kalau misalkan di laptop saya. Nah, saya sudah menambahkan, saya enter. Nah, sekarang saya mau drag ke samping. Nah, di sini saya dapatkan hasil ya. Nah, saya dapatkan hasil di sini. Kenapa divided by 0? Nah, apakah ini error? Nah, ini tidak error, teman-teman ya. Jadi kenapa ini memunculkan hasil divided by 0? Karena di sini totalnya memang 0. Nah, kita ingin melihat apakah butir ya yang semua respondennya menjawab salah, apakah dia valid atau tidak. Nah, begitupun dengan apakah butir yang ketika respondennya semua menjawab benar itu valid atau tidak. Nah, di sini di kasus pertama ini ketika semua responden menjawab salah, maka dia langsung error di sini ya, ketika sehingga nanti bisa kita simpulkan bahwa dia itu tidak valid karena pembaginya 0. Nah, untuk yang benar semua ini kita masih mendapatkan hasil. Nah, terakhir kita akan melihat apakah dia valid atau tidak. Nah, untuk kriteria di sini ini belum sama sekali berfungsi ya, teman-teman. Nanti ini formula yang ada di sini itu berfungsi ketika semua ini terisi. Jadi tugas kita yang pertama adalah mengisi dulu semua variabel yang ada di sini. Nah, MP sudah kita hitung, lalu kemudian selanjutnya adalah min skor total. Jadi rata-rata dari skor total. Nah, jadi ini langsung saja sama dengan average. Lalu kemudian kita mengambil data total yang ada di sebelah sini, sebelah kanan. Oke ya, enter. Nah, saya mendapatkan hasil 5,23. Nah, teman-teman, untuk skor total ini ya, itu apalagi namanya, dia sama ya untuk tiap butir karena totalnya sama, sehingga mungkin kita berikan saja kita kunci saja, atau boleh mengambil satu angka saja. Nah, supaya angkanya tidak berubah di tiap butir, maka saya kunci, lalu kemudian saya drag ke samping ya. Nah, namun pada intinya sebenarnya untuk min skor total ini dia tunggal saja. Oke, lalu kemudian kita masuk ke ST ya, simpangan baku total. Nah, untuk ST di sini bisa kita menggunakan rumus standar deviasi ya, teman-teman. Jadi untuk standar deviasi ini sama mirip dengan skor total ya, karena di sini yang diminta adalah simpangan baku untuk total. Jadi kita masukkan saja fungsinya sama dengan stdf buka kurung, langsung saja di drag yang tadi sama. Oke, sampai sini boleh dikunci, lalu kemudian tutup kurung, enter. Nanti dapat 2,065 dan seterusnya. Nah, lalu kemudian di drag. Nah, di drag lagi. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita diminta untuk menghitung proporsi yang menjawab benar. Nah, berarti sama dengan ya, langsung saja untuk butir pertama yang menjawab benar itu sebanyak ini ya E31 14 orang dibagi dengan jumlah responden. Nah, berarti 26 ya. Lalu kemudian kita mendapatkan hasil 0,53. Nah, untuk butir yang selanjutnya boleh di drag. Nah, nanti akan mendapatkan ini ya, untuk butir ke-9 di mana semua responden menjawab salah. Ini
dapat 0 ya untuk proporsi yang menjawab benar, dan dapat 1 untuk ini proporsi butir ke-10 di mana semua responden itu menjawab benar. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama ya, P dan Q ini ketika dijumlahkan itu harus nilainya 1 ya. Karena Q ini proporsi yang menjawab salah, jadi langsung saja 1 dikurang P ya. 1 dikurang P yang ada di atasnya. Ini kurang sama dengan ya. Sama dengan 1 dikurang P. Nah, lalu kemudian sisanya boleh ditarik ke samping. Nah, nanti akan dapat hasil untuk masing-masing butir. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita diminta untuk menghitung R-bis ya. Apa ini R-bis? R-bis ini adalah koefisien korelasi biserial. Nah, rumus apa yang akan kita gunakan? Nah, di sini sudah ada di atas ya. Jadi untuk mendapatkan R-bis ini, koefisien korelasi biserial, yang dibutuhkan adalah MP, MT, ST, P, dan Q. Nah, sekarang nilainya sudah ada semua, sehingga kita sudah bisa menghitung ya berdasarkan formula yang ada di sini. Nah, jadi mari kita sama-sama menghitung. Jadi sama dengan, katanya yang pertama diminta adalah MP dikurang MT ya. Jadi saya buka kurung dulu, MP saya klik, dikurang MT, balas kurung, terus dibagi dengan ST. Oke, dibagi dengan ST ya. Lalu kemudian ini boleh juga saya buat dalam kurung saja ini ya. Saya buat lagi kurung di depan 1 karena kita mau mengalihkan satu kesatuan ini. Lalu kemudian dia dikali dengan akar P per Q ya. Jadi kalau misalkan di Excel untuk akar itu boleh menggunakan SQRT, square root, lalu kemudian dalam kurung P dibagi dengan Q, balas kurung, lalu kemudian di enter. Nah, nanti akan mendapat hasil itu 0,66386. Nah, ini boleh saya drag ke samping ya. Oke, kita sudah mendapatkan hasil. Nah, dari sini teman-teman, kita sudah melihat bahwa untuk 2 butir terakhir ini yang kita uji cobakan, butir 9 itu dimana semua responden menjawab salah, dan butir 10 itu semua responden menjawab benar. Ini sudah tidak memunculkan hasil lagi ya, sehingga kita masih melihat hasil akhirnya, masih menunggu apakah memang kedua butir ini itu masih bisa dikatakan valid atau tidak. Oke, selanjutnya untuk melihat kriteria valid dan tidak valid, itu kita perlu menghitung T-hitung dan T-tabel. Nah, untuk menghitung T-hitung ini, kita menggunakan rumus yang ada di samping. Rumusnya yaitu ini ya, yang T sama dengan R dikali dengan akar N kurang 2 dibagi dengan 1 kurang R kuadrat. Nah, di mana didapatkan R ini? Nah, R ini adalah yang koefisien koefisien korelasi biserial tadi ya, R-bis ya, sehingga ketika kita masukkan nilainya itu sama dengan R ya, langsung saja R, lalu kemudian dikali dengan akar square root ya, SQRT di akar N kurang 2. Nah, N-nya di sini itu boleh langsung saja ya 26, atau ya boleh langsung saja 26 karena ada 26 responden, 26 dikurang 2, atau boleh saja langsung 24, boleh juga ya. Nah, ini supaya memudahkan saja, supaya nanti kelihatan oh ternyata respondennya itu ada 26. Jadi lalu kemudian R dikali akar dari N kurang 2, lalu kemudian dibagi dengan akar buka kurung 1 dikurang R pangkat 2. Nah, R pangkat R itu saya klik lagi ini ya, lalu kemudian saya pangkat 2 kan dengan mengetikkan topi lalu kemudian 2. Saya tutup kurung. Nah, ketika di enter nanti saya akan mendapatkan hasil 4,3487. Nah, ini boleh saya drag ke samping. Oke, nah sekarang kita sudah mendapatkan hasil
ada 8 butir yang mempunyai nilai T hitung ya. Sehingga untuk mendapatkan kriterianya kita hanya perlu melihat T-tabel. Nah, T-tabel teman-teman itu kita menggunakan alfa 0,05 dan untuk derajat kebebasan itu N dikurang 2 ya. N dikurang 2. Nah, sekarang bagaimana cara memunculkan atau menampilkan T-tabel di Excel? Boleh menggunakan ini teman-teman, fungsi TINV ya. Lalu kemudian yang pertama diminta probability. Nah, 0,0 kita menggunakan alfa 0,05. Nah, untuk memunculkan T-tabel di Excel teman-teman, alfa yang digunakan itu harus dikali 2 ya. Harus dikali 2. Lalu kemudian setelah itu koma, kita munculkan derajat kebebasannya. Nah, derajat kebebasan ini N dikurang 2. Karena N-nya tadi 26 sehingga derajat kebebasannya adalah 24 tutup kurung, lalu kemudian di enter. Nah, didrag ke samping ya. Oke, nah di sini hasilnya sudah berubah ya. Di sini hasilnya sudah berubah. Nah, untuk melihat valid atau tidak validnya, teman-teman, formula yang digunakan adalah ini ya. Nah, pengambilan keputusannya jika T hitung lebih dari T-tabel maka dia valid. Kalau tidak itu dia invalid ya. Atau boleh kita ketikkan ulang. Kita ketikkan sama-sama. Ya, jadi sama dengan jika T hitung lebih dari T-tabel maka dia instrumennya valid, dan jika tidak dia akan invalid. Nah, ini yang menjadi kriteria pengambilan keputusannya. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk butir pertama ini valid, saya drag ke samping. Nah, kita mendapatkan butir pertama valid, butir kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7 ini valid ya. Nah, yang tidak valid adalah butir ke-8, butir ke-9, dan butir ke-10. Nah, kenapa butir 9 dan butir 10 tidak valid? Karena untuk butir 9 jawabannya ini semuanya salah atau terlalu homogen ya, terlalu salah. Lalu kemudian di butir 10 ini semua responden menjawab benar. Nah, baik semua responden menjawab salah ataupun semua responden menjawab benar, maka itu dianggap butir yang tidak valid ya. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk validitas butir. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke pengukuran reliabilitas. Nah, untuk melihat atau untuk menghitung reliabilitas suatu instrumen ya, reliabilitas ini diartikan juga sebagai keandalan ya. Kita butuhkan yang pertama adalah PQ ya, perkalian P dengan Q, lalu kemudian ada variansi, dan yang terakhir adalah skor reliabilitasnya. Nah, untuk PQ ini sendiri nilai P sudah ada dan nilai Q juga sudah ada, sisa mau dikalikan saja ya. Jadi sama dengan P-nya berapa kali dengan Q, lalu kemudian boleh didrag ke samping. Nah, akan dapat juga hasil seperti ini. Oke ya teman-teman. Lalu kemudian untuk variansi ini variansi total ya teman-teman. Nah, kita tadi sudah mendapatkan standar deviasi, sehingga untuk variansi ini boleh dari standar deviasi saja yang dipangkat 2-kan. Nah, dapat 4,26. Nah, saya drag lagi ya. Oke. Lalu kemudian untuk reliabilitas ya, formula yang digunakan adalah yang kotak ini ya, formula ini. Jadi reliabilitas itu sama dengan K dibagi K kurang 1. K ini banyaknya butir dikali dengan 1 dikurang jumlah variansi butir ya, lalu kemudian dibagi dengan varians total. Nah, yang mana yang dimaksud dengan variansi butir? Yang ini, yang PQ yang tadi yang dihitung ya, yang dikalikan P dan Q. Yang mana yang dimaksud dengan varians total ya, yang ini, yang variansi di bawah ini. Nah, sekarang kita masukkan formula RI ini ke dalam Excel kita ya. Jadi boleh dicoba sama-sama, sama dengan K ini tadi adalah jumlah butir, jadi 10 ya. Langsung saya 10 dibagi K kurang 1, 10 kurang 1 itu 9 ya.
atau boleh juga ini dibuat dalam kurung saja supaya lebih rapi. Oke, lalu kemudian dikali, nah dalam kurung lagi 1 dikurang jumlah varians butir ya. Jadi 1 dikurang sum, kita pakai formula sum. Lalu kemudian ini saya blok ya sampai ke sini. Lalu kemudian saya tutup kurung. Ini setelah menjumlahkan semua varians butir, saya harus bagi dengan varians total berdasarkan rumus yang ada di sini ya. Varians total berarti saya klik saja yang ini, lalu kemudian saya tekan enter. Oke, di sini saya dapatkan 0,6621. Nah, untuk reliabilitas itu tidak tiap butir teman-teman ya. Jadi untuk reliabilitas itu mengukur keseluruhan instrumen. Jadi instrumen yang kita gunakan yang ada di sini, yang ada 10 butir ini, itu secara umum dia memenuhi nilai reliabilitas. Apa yang menjadi indikatornya? Nah, di beberapa referensi teman-teman juga bisa mencari di internet atau di jurnal-jurnal. Itu ketika nilai reliabilitas di atas 0,6 ya, maka instrumen tersebut sudah dapat dikatakan reliable. Sementara nilai reliabilitas yang kita dapatkan ini adalah 0,6621 ya. Jadi berdasarkan indikator ini, maka instrumen kita ini sudah bisa dikatakan reliable atau memenuhi kriteria reliabilitas. Jadi ada dua ya, ada validitas butir dan ada untuk mengukur reliabilitas. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Terima kasih untuk semuanya. Untuk data latihannya akan saya share di Google Drive, boleh dicek di deskripsi nanti ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.